Hari ini DPR menggelar rapat paripurna, salah satunya membahas soal Perpu MK nomor 1 tahun 2013 mengenai perubahan kedua atas Undang-Undang 24 tahun 2013 menjadi undang-undang. Untuk mengetahui suasana sidang itu, kita telah terhubung dengan reporter Berita 1 Adisti Larasati. Ya Adisti, bagaimana jalannya sidang paripurna hari ini? Adisti. Ya, Egan, memang benar sekali DPR RI hari ini menggelar rapat paripurna yang membahas beberapa permasalahan. Di antaranya adalah mengenai pembicaraan pengambilan keputusan terhadap RUU mengenai perindustrian, pembicaraan tentang pengambilan keputusan terhadap RUU aparatur sipil, pembicaraan pembentukan pansus RUU tentang hak cipta dan juga otonomi daerah. Sementara itu pada rapat paripurna ini pada pukul 1 ini sedang dalam masa break. Sementara itu memang rapat paripurna sendiri rencananya memang akan dimulai lagi pada pukul 2 siang nanti. Dan rapat paripurna memang dimulai pada pukul 11 pagi. Dan ada beberapa pembahasan yang penting, diantaranya adalah mengenai rapat pembahasan peraturan pengambilan keputusan mengenai pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2013 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang 24 tahun 2003 tentang Perpu Mahkamah Konstitusi menjadi undang-undang. Tentu saja ada beberapa perubahan, diantaranya adalah mengenai Hakim Konstitusi. Seperti yang kita ketahui, memang masalah korupsi yang menjerat Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi yaitu Akil Mokhtar beberapa waktu lalu mengundang beragam tanggapan, diantaranya adalah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menginginkan bahwa adanya Perpu Mahkamah Konstitusi. Mengenai hal tersebut memang ada beberapa perubahan, diantaranya adalah Hakim Konstitusi paling singkat 7 tahun sebelum diajukan sebagai calon Mahkamah Konstitusi tidak boleh mengikuti atau tidak boleh terlibat dalam anggota partai politik. Sementara itu dalam masa rekrutmen atau masa pemilihan Hakim Konstitusi ini memang sebelumnya Mahkamah Konstitusi atau Hakim Konstitusi di fit and proper test oleh Komisi 3 DPR RI. Namun ada perubahan, ternyata Hakim Konstitusi nantinya akan di fit and proper test oleh panel ahli. Di antaranya adalah oleh Komisi Yudisial, MA, DPR, dan tentu saja ada beberapa tokoh masyarakat dari akademisi dan praktisi. Ya. Ya Adisti, lalu mungkin Anda bisa ceritakan pihak mana saja yang pro dan pihak mana juga yang kontra terkait dengan Perpu ini? Ya, memang terkait Perpu mengenai Mahkamah Konstitusi ini memang menuai beragam tangkapan. Tentu saja ada beberapa fraksi yang menolak dan juga ada beberapa fraksi yang menerima tentang Perpu Mahkamah Konstitusi ini dijadikan sebagai undang-undang. Ada beberapa fraksi diantaranya yang menolak Perpu MK ini dijadikan undang-undang, yaitu fraksi PDIP, fraksi Hanura, fraksi PKS, dan juga Gerindra. Sementara fraksi yang menyetujui Perpu MK ini menjadi undang-undang adalah fraksi Demokrat, fraksi PAN, PKB, dan juga Golkar. Dan berikut pernyataan pendapat dari beberapa fraksi. Perpu MK sudah jelas bahwa dengan tertangkapnya saudara Akil Mukhtar kemarin kan terjadi krisis besar kepercayaan pada Mahkamah Konstitusi ya. Dan kita sebagai anggota Dewan juga harus introspeksi ketika publik juga mempertanyakan dan ikut juga meragukan, mempersalahkan bagaimana rekrutmen yang dilakukan oleh DPR. Oleh karena Perpu ini kan banyak hal-hal yang baik dalam rangka perbaikan Mahkamah Konstitusi. Kan pada adanya suatu persoalan korupsi yang dilakukan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi, sehingga oleh penjelasan Menteri Hukum dan HAM di Komisi 3 mengatakan bahwa ini terjadi darurat moral, kan begitu. Hampir semua kementerian dan lembaga itu terjadi persoalan korupsi. Kenapa ketika misalnya ada anggota Dewan kemarin di DPR sini terlibat korupsi, kenapa Presiden tidak mengeluarkan Perpu? Kalau alasannya terjadi korupsi, kenapa kemarin di Kemenpora menterinya korupsi, kenapa tidak dikeluarkan Perpu? Itu kan juga darurat moral. Kenapa SKK Migas yang kepalanya korupsi, kenapa tidak dikeluarkan Perpu? Saya kira itu bukan merupakan alasan yang mendasar, karena konstitusi kita sudah memberikan suatu batasan bahwa Perpu itu dikeluarkan karena ada keadaan yang genting dan memaksa. Itu
Ya, Egan, memang selain pembahasan Perpu MK menjadi undang-undang ini dalam rapat paripurna, juga nantinya akan di pengambilan keputusan atau membahas mengenai perpanjangan masa tugas tim Wasenturi yang nantinya akan diperpanjang pada 9 bulan mendatang hingga September mendatang. Dan seperti yang diketahui, pengambilan keputusan untuk perpanjangan masa tugas tim Wasenturi ini juga menimbulkan pro dan kontra di masing-masing fraksi di anggota tim Wasenturi ini sendiri. Demikian itu yang dapat kami laporkan langsung dari Gedung DPR RI Jakarta. Kembali ke Egan. Baik, terima kasih Adisti. Demikian Adisti Larasati melaporkan langsung dari Gedung DPR RI Jakarta Pusat.